warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astik Ayu Prandita dan di samping saya ada Cahyani Dewi Kirana. Kami berdua ingin membuat tugas video tentang penyuntingan berita. Nah, pertama-tama kita akan ngebahas apa sih itu penyuntingan. Sini aku akan ngebahas tentang apa sih itu penyuntingan. Nah, penyuntingan adalah proses mengedit atau memperbaiki teks, naskah, atau karya tulis lainnya untuk meningkatkan kualitas, kesalahan ejaan, tata bahasa, dan struktur kalimat. Nah, tujuan penyuntingan itu apa sih? Nah, yang pertama itu ada meningkatkan kejelasan dan kesadaran pembaca. Yang kedua ada menghilangkan kesalahan ejaan dan tata bahasa. Yang ketiga ada meningkatkan struktur kalimat dan paragraf. Lalu yang keempat ada menyesuaikan gaya bahasa dan tonasi. Yang terakhir, yang kelima, ada meningkatkan kesesuaian dengan pedoman atau standar. Nah, langkah-langkah untuk membuat penyuntingan itu ada 6. Yang pertama, membaca naskah secara keseluruhan. Selanjutnya, mengidentifikasi kesalahan ejaan dan tata bahasa. Lalu ada memperbaiki struktur kalimat dan paragraf. Yang keempat, ada mengubah gaya bahasa dan tonasi. Yang kelima, ada memeriksa kesesuaian dengan pedoman atau standar. Dan yang terakhir, membuat revisi dan perubahan. Pendidikan dasar harus tekankan logika, bukan hafalan. Wakil Dekan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, IPB, yang bernama Tanti Novianti mengatakan, pendidikan dasar harus menekankan pembelajaran yang sifatnya analisis dan berlogika, bukan hanya sekedar hafalan. Yang perlu diasah oleh logikanya agar mereka terbiasa menyelesaikan suatu masalah. Jadi, tidak hanya yang bersifatnya hafalan saja, tapi bagaimana mereka bisa berpikir dan memberikan solusi, kata Tanti dalam acara diskusi publik Indef yang bertajuk Kupas Tuntas Kebijakan Pendidikan dan SDM di Jakarta hari Senin. Menurutnya, pembelajaran usia dini berperan krusial lantaran juga menjadi dasar untuk perguruan tinggi. Sementara, berdasarkan pengalamannya, terdapat indikasi penurunan daya nalar dan kalangan peserta didik, terutama yang berkaitan dengan matematika dan ekonomi. Dia menduga penurunan kemampuan itu berkaitan dengan rendahnya kemampuan membaca anak-anak, seperti yang tercermin dalam indikator Program for International Student Assessment atau yang disebut dengan PISA, yang menilai kemampuan sains, matematika, dan membaca. Tanti melihat anak-anak cenderung hanya menjelajahi internet, mencari informasi singkat, dan menyalin tanpa memahami. Selanjutnya ada kemampuan dasar lain, seperti matematika juga menurun. Dengan kemudahan teknologi seperti kalkulator, anak-anak jarang melatih perhitungan manual, padahal dulu pembelajaran dasar seperti tabel perkalian menjadi aktivitas rutin di sekolah. Hal ini memberikan fondasi yang kuat bagi daya nalar anak. Oleh sebab itu, upaya mendidik anak perlu mendorong kebiasaan anak-anak untuk berpikir kritis dan mencari solusi. Misalnya, melalui kegiatan debat yang diarahkan pada topik-topik yang relevan. Selain pendidikan formal, pendidikan kebiasaan di rumah dan kemampuan guru juga sangat penting. Guru, mulai dari tingkat dasar seperti SD, memiliki tanggung jawab besar dan membentuk kemampuan dasar anak-anak. Lalu ke SMA atau mahasiswa, itu tinggal meneruskan lebih kepada soft skill, etika, atau kemampuan berpikir kritis, tuturnya. Nah, tadi kan beritanya sudah rekan saya bacakan. Di sini saya akan menyampaikan analisis kesalahan kata yang kurang tepat dalam berita tersebut. Nah, yang pertama itu ada kesalahan kata. Nah, tadi kan sebutnya itu krusial, seharusnya sebutnya itu kritis. Lalu ada juga nalar, harusnya itu sebutnya penalaran. Lalu yang ketiga itu ada mencari informasi singkat. Nah, yang seharusnya itu mencari informasi secara singkat. Nah, yang keempat itu perhitungan manual, seharusnya perhitungan mental. Lalu yang kedua ada kesalahan tanda baca. Nah, yang pertama itu ada kurangnya tanda titik setelah kata Senin dan ekonomi. Lalu yang kedua ada kurangnya tanda koma setelah kata matematika.
Lalu yang terakhir itu ada kesalahan huruf kapital. Seharusnya nama lembaga menggunakan huruf kapital. Contohnya tadi di dalam berita itu tulisan pisahnya itu menggunakan huruf kecil. Nah, seharusnya diganti ke huruf besar karena itu nama lembaga. Nah, untuk kesalahan ejaannya tidak ditemukan kesalahan ejaan yang signifikan. Duta Sheila on 7 akui sempat cemas putrinya ikut terjun ke dalam dunia musik. Jakarta, Antara. Vokalis Sheila on 7, Akdiat Duta Mojo atau yang lebih dikenal sebagai Duta, mengaku sempat cemas putri sulungnya Aisyah Meglio Duta Kiara ikut terjun ke dalam dunia musik. Yang paling gampang kalau orang sudah notice, pasti dapat banyak keseharian dia. Aisyah akan banyak berubah kalau orang tahu dia, kata Duta dalam konferensi pers di Jakarta hari Senin. Duta mengatakan bahwa ayah kandungnya sebenarnya ia ingin anaknya lebih fokus dalam mengenyam pendidikan dibanding menggeluti dunia musik. Ada perasaan khawatir bahwa putrinya itu tidak dapat menamatkan pendidikan seperti dirinya dulu. Belum lagi adanya label Aisyah sebagai anak dari vokalis Sheila on 7 yang ia takutkan bakal mempersulit karir putrinya sehebat apapun bakat yang dimilikinya. Nggak usah orang tahu dia nyanyi atau dia anaknya Duta, anaknya Adam, anaknya Eros saja nggak gampang. Ada label itu sekalipun dia mau berdiri sendiri, namanya pandangan orang kan tidak bisa dikotak-kotakan, ujar Duta. Itu akan dia bawa terus, jadi dia Aisyah harus kuat. Lanjut pelantun lagu pemuja rahasia itu. Walaupun demikian, Duta mengaku bahwa kegiatan manggung Aisyah hanya dilakukan di sela-sela belajarnya dan tidak membahayakan jumlah absensi di sekolah. Dalam kesempatan itu, Duta turut mengatakan jika keputusan Aisyah untuk mengikuti jejaknya adalah keinginannya sendiri tanpa ada intervensi dari dirinya maupun anggota band lainnya. Aisyah pun dikatakan justru menikmati posisinya sebagai penyanyi latar baik dalam sejumlah konser maupun dalam lagu Memori Baik. Duta mengatakan bahwa bisa memberikan nasihat dan gambaran atas karir musik yang ingin Aisyah jalankan. Bahkan sebelum mengizinkan putrinya tampil, dirinya sudah terlebih dahulu bertanya pada Aisyah apakah sanggup melewati konsekuensi yang ada saat ini mencoba kesempatan bermusik. Begitu dia menerima tantangan itu, ya saya hanya menyagui saja. Tadinya dia takut-takut, tapi ingin. Maksudnya usia segitu dia lagi senangnya nyanyi, ya bagaimana? Itu dapat kesempatan meski masih takut, tapi ingin juga, kata Duta. Itu tadi beritanya sudah teman saya bacakan. Di sini saya akan menganalisis kesalahan kata pada berita tersebut. Yang pertama itu ada kesalahan ejaan. Tadi di teksnya itu tertulis mengenyam yang seharusnya itu menempuh. Yang kedua menggeluti harusnya itu terjun ke dalam. Yang ketiga dilakukan di sela-sela waktu belajarnya seharusnya dilakukan selama waktu luangnya. Lalu ada kesalahan tata bahasa. Tadi di teks tertulis yang paling gampang kalau orang sudah notice, seharusnya yang paling gampang adalah ketika orang sudah memperhatikan. Yang kedua, sebenarnya ia ingin anaknya lebih fokus dalam mengenyam pendidikan. Nah, seharusnya itu sebenarnya ia ingin anaknya fokus dalam pendidikan. Yang ketiga, tidak dapat menamatkan pendidikan seperti dirinya dulu, seharusnya tidak bisa menyelesaikan pendidikan seperti saya dulu. Lalu ada kesalahan tanda baca. Yang pertama itu kurangnya tanda koma di kata setelah Jakarta dan Senin. Lalu yang kedua tanda kutip tidak konsisten. Yang terakhir itu ada kata-kata yang kurang tepat. Tadi di teksnya tertulis gampang yang seharusnya itu mudah. Lalu yang kedua ada banyak berubah, seharusnya itu berubah secara signifikan. Dan yang ketiga adalah label, seharusnya itu stigma. Dan yang keempat sehebat apapun bakat, seharusnya itu sebesar apapun bakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.